Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Julita dengan NIM C0C023036. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Prancis atau waralaba, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Pengertian Prancis atau waralaba. Prancis atau waralaba adalah cara kerjasama di bidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan, di mana suatu pihak akan bertindak sebagai franchisor dan pihak yang lain sebagai franchisee. Dalam perjanjian Prancis, diatur bahwa pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek yang terkenal memberikan hak kepada franchisee untuk melakukan kegiatan bisnis dan sesuai dengan rencana dari waktu ke waktu, baik atas dasar hubungan yang eksklusif ataupun non-eksklusif. Sejarah Prancis atau waralaba. Waralaba atau Prancis dalam bahasa Inggris memiliki sejarah panjang yang bermula dari berbagai bentuk kemitraan dan hak istimewa. Konsep dasar waralaba dapat ditelusuri kembali ke abad pertengahan dengan model yang lebih modern, mulai muncul di Amerika Serikat pada abad ke-19. Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer, dianggap sebagai salah satu orang pertama yang memperkenalkan konsep waralaba di Amerika Serikat pada tahun 1850-an. Di Indonesia, waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui perjanjian lisensi. Kemudian pada tahun 1970-an, konsep waralaba berkembang menjadi lebih kompleks dengan Prancis atau waralaba yang tidak hanya bertugas sebagai penyalur tetapi juga diberi hak produksi sendiri. Waralaba memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan bisnis kecil dan menengah atau UKM. Dan dengan adanya waralaba, pelaku bisnis dapat memperluas jangkauan bisnisnya dengan lebih efisien dan efektif, serta mengurangi risiko yang terkait dengan pendirian bisnis baru. Jenis waralaba berdasarkan produk. 1. Waralaba produk. Bisnis waralaba satu ini akan menawarkan atau menjual sebuah barang. Contohnya yang biasa kita temuin yaitu misalnya minuman Thai tea, coffee shop. 2. Waralaba jasa. Jika waralaba produk akan menjual produk dalam bentuk barang, waralaba jasa pasti menjual produk dalam wujud layanan jasa tertentu. Contohnya tempat les. 3. Waralaba gabungan. Waralaba gabungan adalah jenis bisnis waralaba campuran antara waralaba produk dan jasa. Misalnya, salon yang juga menjual dan memiliki alat kosmetik buatan sendiri. Selanjutnya yaitu jenis waralaba berdasarkan lokasi awal. 1. Waralaba mancanegara. Waralaba jenis ini akan menjual brand yang berasal dari luar negeri. Contohnya McDonald's, KFC, Starbucks, dan lain-lain. 2. Waralaba dalam negeri. Jenis waralaba ini adalah jenis waralaba yang menjual produk hasil karya anak negeri yang sudah memiliki brand yang dikenal di masyarakat. Contohnya Indomaret, Alfamart, Jeko Donuts. Keuntungan selanjutnya yaitu keuntungan waralaba. 1. Memberikan manfaat jaringan bisnis yang lebih luas bagi pemilik usaha kecil. 2. Kamu tidak terlalu membutuhkan pengalaman bisnis yang memadai untuk menjalankan sebuah bisnis
waralaba. Kamu akan diberikan pelatihan untuk menjalankan bisnis tersebut. 3. Akan memiliki peluang sukses yang lebih cepat berkembang daripada pelaku bisnis yang memulai usahanya dari nol. Ya, dan yang terakhir yaitu bisnis waralaba seringkali telah memiliki reputasi, manajemen, dan praktik kerja yang baik. Adanya akses ke iklan nasional dan dukungan kerja secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari waralaba. 1. Membeli waralaba berarti membuat perjanjian formal dengan franchisor. Perjanjian tersebut baik secara hukum maupun tata kelola finansial. 2. Perjanjian waralaba akan mengatur cara dan langkah kamu dalam menjalankan bisnis. Tidak akan ada banyak ruang untuk meningkatkan kreativitas bisnis tersebut. 3. Franchisor biasanya akan memberikan batasan-batasan tentang ketentuan menjual produknya, jenis produk yang boleh jual, dan pemasok yang boleh digunakan. 4. Kinerja buruk dari franchisee lain juga akan menurunkan reputasi bisnis waralaba milik kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu membeli waralaba berarti kamu harus siap untuk membagi keuntungan dengan franchisor. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.